Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi Pajak untuk tugas 4 mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Melati Mokhtar dengan NIM C1C020111, mahasiswi program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Yang pertama, kita akan mempresentasikan tentang cara dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarannya pajak yang harus dibayar seseorang berada pada pemungut pajak. Yang kedua itu Semi Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Yang ketiga ada Full Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Yang keempat itu ada Withholding System, yaitu sistem penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga, yaitu bukan wajib pajak maupun pegawai pajak sebagai biro jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara. Yang kedua itu ada tarif pajak. Tarif pajak itu ada tarif pajak tetap, yaitu tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Contohnya yaitu bea materai dengan nilai 3.000 dan 6.000. Tetapi tarif bea materai ini mulai 2021 berlaku materai elektronik, yaitu bea materai terbaru naik menjadi 10.000 dan merupakan single tarif. Selanjutnya yang kedua ada tarif pajak proporsional, yaitu tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya PPN yang presentasinya 10% dan PBB yang dengan tarif 0,5%. Yang ketiga itu ada tarif pajak progresif, yaitu semakin besar nilai objek pajak maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah menjadi 3, yaitu ada tarif progresif yaitu yang kenaikan presentasinya semakin besar atau presentasinya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya penghasilan kena pajak atau gaji. Kalau sampai 50 juta berarti tarif pajaknya 5%. Kalau 50 juta sampai 250 juta berarti 15%. Kalau 250 juta sampai 500 juta berarti 25%. Dan kalau di atas 500 juta berarti 30%. Yang kedua itu ada tarif pajak progresif tetap. Ya adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya tetap jika penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta atau lebih dari 50 juta maka presentasi pajaknya tetap. Yang ketiga itu ada tarif progresif degresif. Adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya semakin menurun atau degresif. Yang keempat itu ada tarif pajak degresif, yaitu nilai presentasinya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajaknya itu semakin besar. Contohnya itu jika dasar pengenaan tarif pajaknya itu adalah 10 juta, maka tarif pajaknya 30%. 10 sampai 50 juta berarti 28%. 50 sampai 100 juta berarti 26%, dan lebih dari 100 juta berarti 24%. Ada 3 jenis tarif progresif, yaitu tarif degresif, yaitu jenis tarif degresif yang penurunan presentasi tarifnya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarif semakin kecil. Contohnya, ini ada dasar pengenaan pajaknya yang 20 juta, maka tarif pajaknya itu adalah 20% dan penurunan tarifnya itu hanya 5%, maka jumlah pajaknya itu adalah 4 juta dan seterusnya. Bisa dilihat bahwa penurunannya tetap. Tarif pajaknya juga semakin besar dasar pengenaan pajaknya, maka semakin kecil tarif pajaknya. Yang kedua itu ada tarif degresif tetap. Itu tarif pajak degresif tetap adalah jenis tarif degresif yang penurunannya presentasinya tetap. Contohnya ada dasar pengenaan pajaknya 10 juta, maka tarifnya 25% dan penurunannya tidak ada, maka jumlah pajaknya itu adalah 2.500.000. Ini bisa dilihat bahwa penurunan tarifnya itu tetap 5%. Lalu yang ketiga itu ada tarif degresif progresif, yaitu jenis tarif degresif yang penurunan presentasinya semakin besar. Contohnya ada dasar pengenaan pajaknya. Jika 10 juta, maka tarif pajaknya 40%, penurunan tarifnya tidak ada, dan jumlah pajaknya menjadi 4 juta.
Selanjutnya ada yang 20 juta, maka tarif pajaknya itu adalah 35%, penurunan tarifnya itu 5%, maka menjadi 5 juta. Selanjutnya, yang ketiga itu akan kita membahas fungsi pajak. Fungsi pajak itu adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya itu dikenal dengan dua macam fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Fungsi budgeter itu adalah fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan data secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan fungsi reguler yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgeter. Kesimpulannya itu adalah cara sistem pemungutan pajak dibagi atas 4 macam, yaitu wajib pajak menentukan pajaknya sendiri, penentuan pajak ditentukan oleh wajib pajak dan pemungut pajak, besarnya pajak ditentukan oleh pemungut pajak, dan penentuan pajak ditentukan oleh pihak ketiga. Penentuan besarnya pajak, tarif pajak ini ditentukan dari sistem yang digunakan. Ada penentuan yang tergantung pada besarnya nilai objek pajak, ada juga yang tidak berpengaruh oleh besarnya nilai objek pajak. Sekian presentasi slide saya. Jika ada yang ditanyakan, saya persilakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Riding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.